Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di channel Oci Yosi Tajwid. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar tajwid kita. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba mengulas tajwid yang ada pada surah At-Takatsur ya. Udah sampai ya, udah lama ya kita mengulas surah At-Takatsur ini. Sekarang kita lanjutkan ke surah Al-Qari'ah. Nah, surah Al-Qari'ah ini sering sekali ya terjadi kesalahan-kesalahan ketika membacanya. Nah, apa saja ya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah Al-Qari'ah ini? Mari kita simak ya. Nah, sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di Oci Yosi Tajwid ini. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar irama, belajar Al-Quran ya, silakan bergabung juga di Oci Yosi Official. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, langsung saja ya, silakan dibuka surah Al-Qari'ah. Usahakan ya membuka Al-Quran, atau mungkin bagi teman-teman yang sudah hafal ya, sudah terbiasa tidak melihat Al-Quran dalam belajar atau membaca, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau nyaman ya. Sekarang Koci sengaja ya menerapkan irama Hijaz ke dalam surah Al-Qari'ah ini ya. Ayo kita coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah. Coba ya, yang pertama pada ayat 1 ini teman-teman perhatikan, qa itu nama tajwidnya adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada alif, sebelumnya ada huruf hijaiyah berbaris fathah. Jadi fathah bertemu dengan alif disebut dengan mad tabi'i ya. Nah, panjangnya berapa? 2 harokat. Qa gitu. Jangan lebih ya. Ri'ang. Nah, pada ayat 1 ini ada satu kesalahan yang sering terjadi dibaca ya, yaitu Jadi ain itu kita harus sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Di mana itu jangan sampai bacanya seperti a gitu ya. Padahal ini keluarnya dari tengah tenggorokan. Gitu ya. Karena dia ini ain bertemu dengan ta ya. Di sana ada ta marbutah ya, kayak ha, kemudian ada titik 2 di atas, itu ta marbutah namanya ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ketemu dengan ta marbutah di akhir ayat, itu berubah menjadi ha sukun ya, bukan ha sukun tapi ha ya. Ha itu keluarnya di bagian bawah tenggorokan ya, arah ke dada. Jadi ha gitu. Jadi teman-teman nggak boleh baca ri'ah gitu. Jadi kesalahan pertama yang sering dibaca itu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Paham ya teman-teman? Jadi bagaimana cara yang benarnya? Teman-teman baca ain ya di tengah-tengah tenggorokan, kemudian ketemu dengan ta marbutah yang berubah menjadi ha ya. Ha yang berada di bawah tenggorokan gitu ya, mengarah ke dada. Al-Qari'ah. Ada ya, terasa di dada sedikit nafas gitu ya. Al-Qari'ah. Lanjut yang ayat kedua. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Nah, pertama, tajwid yang pertama yaitu mal. Itu disebut dengan alif lam qamariyah karena dia alif lamnya dapat dibaca. Ya, teman-teman. Di sana ada lam yang bersukun. Jadi, teman-teman harus baca lam sukunnya mal gitu ya. Qa itu mad tabi'i sama ya dengan ayat 1, panjangnya 2 harokat. Ri'ang. Nah, hati-hati ya, teman-teman. Nah, dia ketika membaca mal qari'ang. Nah, ta marbutahnya itu kan seharusnya ha ya. Ha yang berada di bawah tenggorokan, bukan di tengah ya, bukan yang seperti pedas gitu ya, tapi ri'ang gitu.
mal qari'ah. Nah, lanjut. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, kita ulas. Wa ma itu mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Nah, ciri-cirinya yang pertama ada selalu bendera ya. Ya, biasanya di Al-Qur'an itu ada bendera ya untuk memudahkan kita. Kemudian yang kedua, dia berada di kalimat yang terpisah ya, atau kata yang terpisah. Nah, di mana kalimat yang terpisah? Antara ma dan ad itu dia berpisah. Nah, gitu. Roka itu udah nyambung satu kata gitu ya, atau satu kalimat. Jadi dia bisa terpisah. Bacanya berapa lama? Nah, bacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5 harokat ya. Jadi silakan teman-teman pilih. Bisa teman-teman, biasanya itu kita samakan aja ya dengan mad wajib mutasil 5 harokat gitu, biar gampang mengingatnya gitu ya. Kita coba ya. Wama gitu ya. Adroh. Nah, adroh. Nah, hati-hati teman-teman. Ad itu qalqalah kubroh ya. Jadi dia ngalir aja, mengalir lembut, agak lembut ya. Ad gitu. Ad. Adroh. Nah, ro itu tafkim ya, karena dia berbaris atas ro-nya ya. Nah, di sini juga ada tajwid mad tabi'i karena dia panjang. Sebenarnya sana ada alif ya. Ro panjangnya 2 harokat. Kemudian mal ya, alif lam qamariyah ya. Ko, nah itu mad tabi'i panjangnya 2 harokat juga. Ri'ang, nah itu ya, sama ya kesalahannya dengan ayat 1 2. Jadi kesalahan yang sering terjadi surah yang ketiga ini sama dengan 2 ayat sebelumnya. Ang gitu ya, bukan ya, hati-hati. Lanjut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya. Yau itu lain ya, karena di sana ada fathah pada huruf ya bertemu dengan waw ya. Jadi bacaannya lembut aja. Yau gitu ya. Yakunu. Nah, yakunu dhamma bertemu dengan waw mati disebut dengan mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Nun ya, di sana ada 2 tajwidnya. Nun, di sana ada alif dan lam, ada ya. Itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Alif lam yang tidak dibaca. Jadi teman-teman di sana ada tajwid alif lam syamsiyah. Kemudian nun gunnah ya, itu namanya gunnah. Nun dan mim bertasydid itu gunnah. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau mendengungkan selama 2 atau 3 harokat. Nah, gitu. Itu mad tabi'i ya, karena di sana ada alif sebelumnya berbaris fathah ya, huruf hijaiyahnya. Selanjutnya adalah faro. Faro itu apa? Coba teman-teman perhatikan. Dia panjang apa enggak? Panjang ya. Kenapa panjang? Karena ada alif ya di sana, alif yang tidak ada tanda ya, tegak di sana ya. Kemudian sebelumnya ada apa? Ada berbaris fathah pada huruf ro. Nah, pasti kalau yang panjang itu namanya mad ya. Tapi kita bingung mad apa ini gitu ya. Nah, tentu ini mad tabi'i ya. Mad tabi'i. Panjangnya berapa? 2 harokat atau 1 alif. Ro gitu. Ro gitu ya. Shil. Nah, di sana shil. Hati-hati. Itu ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ada alif dan lam yang ada tanda sukun lamnya ya. Jadi dibaca lamnya itu. Mab itu qalqalah sughra ya, lembut aja. Mab. Sus ya. Sus. Nah, hati-hati itu huruf sa ya, bukan huruf su. Nah. Sus. Nah, itu disebut dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini berapa panjangnya? Bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya. Jadi teman-teman pilih. Biasanya kalau mau sempurna baca aja 6 harokat. Mabsus ya. Kalau malas kelamaan 4 harokat juga boleh, tapi harus konsisten ke bawahnya. Sus. Kalau misalnya merasa kelamaan 6 harokat boleh 4 harokat, tapi harus konsisten ke bawah gitu ya. Yuk teman-teman, surah Al-Qari'ah ayat 4 ini. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, shil, huruf sya itu sering dibaca sin, padahal ini dia sya ya.
shin ya, dia tebal baca sya-nya. Di mana keluar huruf sya itu, jadi biasanya baca kayak gini, farosil gitu ya. Padahal itu sya. Di mana keluar huruf sya ini, dia tengah-tengah lidah teman-teman ketemu dengan langit-langit atas, shil gitu ya. Jadi bacanya tebal gitu. Kemudian yang kedua, sus. Nah, karena di sini ada huruf sa bertemu dengan sa juga di akhir kalimat ya. Jadi teman-teman, jadi kebanyakan itu baca sus gitu, atau sus gitu ya. Sebenarnya huruf sa itu ujung lidah teman-teman itu ketemu dengan sus, gigi atas ya, gigi atas seri. Sus. Nah, digigit sedikit. Sus. Nah, hati-hati karena di akhir kalimat itu ada sa juga, sa ya. Jadi teman-teman tetap huruf sa-nya itu harus sa yang terakhir itu ya, si ya, karena dia di sana jadi sukun. Jadi teman-teman harus sesuai dengan tempat keluarnya, sus gitu. Jadi bacanya yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya. Lanjut. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Ayo kita ulas. Watakuku itu mad tabi'i, ada dhammah pada huruf kaf ya, bertemu dengan waw sukun, bacanya 2 harokat. Nul, alif lam qamariyah ya, ada alif dan lam yang bertanda di sana, tanda sukun. Jiba, ba itu mad tabi'i ya, karena ada ba berbaris fathah bertemu dengan alif, bacanya 2 harokat. Kalau hati-hati ya, bukan ih ya, dia ain, gitu ya. Nil alif lam qamariyah ya. Maufus ya, maufus. Nun mati bertemu dengan huruf fa itu ikhfa hakiki, harus samar ke bunyi huruf fa-nya ya, dengung ya. Maufus gitu ya. Fush ya, hati-hati. Fu itu mad arid li sukun ya. Mad li sukun, panjangnya silakan pilih bisa 2, 4 atau 6 harokat. Nah, jadi apa saja kesalahan pada ayat 5 yang sering terjadi? Yang pertama, Koci kasih tahu ya, yang biasanya Koci dengar itu ada pada kata dia keluarnya di tengah-tengah tenggorokan bertemu dengan ha gitu ya. Ha yang ngarah ke dada, bukan keluar ya. Jadi dia di bawah tenggorokan ha-nya. Coba teman-teman. Ain bertemu dengan ha gitu ya. Bukan Kemudian yang kedua, mau yang sering dibaca itu man. Nah, ada yang man, ada yang mang gitu ya. Sebenarnya di sini harus membaca samar ke huruf fa. Karena apa? Karena dia ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini dia harus samar ke huruf fa atau huruf ikhfanya ada 15 ya. Nah, di sini huruf fa. Jadi teman-teman cara bacanya itu seperti ini. Mau. Jadi teman-teman udah siap nih ke huruf fa. Mau gitu. Udah menempatkan tempat keluar huruf fa itu di mulut kita. Mau gitu ya. Kalau huruf ja gimana? Maja gitu ya. Kalau ta malta. Jadi beda ya bunyinya. Lanjut. Fush. Nah, itu biasanya dibaca seperti ini. Itu kesalahan yang lebih fatal lagi. Fus. Padahal itu kan sya ya di ujungnya, sya. Nah, sya di mana tadi tempat keluar hurufnya? Sya. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit ya. Maufush. Jadi, karena dia sukun di akhir kalimat syanya, jadi aliran suaranya itu hanya di dalam mulut saja gitu, nggak sampai keluar. Maufush. Wa takunul jibalu kal'inil manfush. Lanjut. Fa amma man thaqulat mawazinu. Fa amma man thaqulat mawazinu. Coba.
Mim bertasydid itu gunnah didengungkan ya. Ma fa amma ma itu mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Mal itu jadi ya ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan sah ya. Ikhfa hakiki harus disamarkan, dengungkan. Mal qulat mawazinu ya, hati-hati. Zi itu mawa, wa itu mad tabi'i ya, zi itu mad tabi'i juga. Kalau wa itu fathah bertemu dengan alif ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian zi kasrah bertemu dengan ya sukun, itu juga disebut dengan mad tabi'i. Nuh ya, hati-hati, itu jelas haknya ya, nuh gitu, bukan nuh ya, tapi nuh, dia di bawah tenggorokan ya, nuh. Sering kau dengar itu mawajinuh. Jadi za itu terkesan bunyinya seperti huruf jim gitu ya, huruf ji gitu ya. Padahal itu za, hati-hati loh teman-teman. Bacanya zi. Nah, di mana huruf za ini keluar? Zi, zi, zi. Ujung lidah hampir ketemu dengan gigi depan bagian bawah gitu ya. Coba teman-teman. Zi, coba rasakan. Zi, zi, zi. Ya, zi. Jadi bacanya tebal bukan ji. Jangan terkesan baca seperti huruf ji gitu ya. Jadi mawazinu gitu. Lanjut ya. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ya. Fahuwa fi itu apa? Apa tadi? Kasrah bertemu dengan ya sukun, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Fi gitu. Ai sama ya, mad tabi'i sama ya kondisinya, ada kasrah bertemu ya sukun. Tirro gitu, tirro. Nah, hati-hati, ro itu tafkim ya teman-teman, ro-nya tebalkan. Tirro, ro-nya mad tabi'i juga ya, karena ada alif di setelah fathah pada huruf ro. Ro ya. Diyah, ya sama ya, hati-hati. Nah, ketika al-qari'ah ini sering sekali itu ta marbutahnya itu seharusnya berubah menjadi ha ya, yang ada ha yang berada di bawah tenggorokan yang mengarah ke dada ya. Jadi jangan sampai ha dia gitu, hati-hati. Jadi baca benar kayak nih. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu. Wa mim bertasydid apa? Gunnah. Gunnah didengungkan. Ma itu apa? Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Man khaf, nun mati bertemu dengan kha itu izhar halqi ya, karena ada di sana ada nun mati bertemu dengan huruf izhar yaitu kha ya, kha ya. Jadi bacaannya jelas, nggak ada dengung-dengung di sana ya. Man khaffat, ada hamus ya, keluar angin sedikit. Fat gitu. Mawa, wa itu mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Zi, hati-hati itu tadi, jangan sampai ji lagi ya. Zi, kasrah bertemu dengan sukun, itu disebut dengan mad tabi'i, 2 harokat panjangnya. Nuh, nah hati-hati, nuh bukan nuh ya, hati-hati. Jadi kesalahan yang ada pada ayat 8 ini, yang pertama apa tadi? Fats ya, pertama fats. Hati-hati, dia ada hamusnya, bunyi sedikit, ada suara yang mengalir keluar sedikit. Fats gitu. Kebanyakan baca khaffat gitu. Mawa zi tadi ya, zi, hati-hati jangan sampai ji. Zi gitu. Nuh, hati-hati, nuh itu haknya ha yang ada di mengarah ke dada atau pangkal atau di bawah tenggorokan. Nuh gitu ya. Lanjut. Fa ummuhu hawiyah. Nah, hati-hati. Itu disebut dengan gunnah, bacanya harus didengungkan ya. Gitu. Hu itu maksilah qasirah. Nah, di sana ada ha, kemudian ada huruf yang bertanda panjang ya, ha itu ya. Di atasnya itu ada tanda panjang ya. Jadi itu disebut dengan maksilah qasirah. Jadi bacaannya berapa lamanya? 2 harokat. Hu gitu ya. Ha apa? Mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Wiyah, hati-hati. Jadi kesalahan yang sering pada ayat 9 sama ya, wiyah gitu. Kalau udah salah di ayat pertama, otomatis mungkin kemungkinan ya akan ngikut tuh yang ta marbutahnya menjadi ha yang keluar dari tengah tenggorokan ha gitu ya. Sebenarnya kan dia di bawah tenggorokan ha gitu ya. Suaranya agak besar dikit, ha gitu. Lanjut. Wa ma adraka ma hiya. Ma itu apa?
Mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil panjangnya bisa 2, 4 atau 5 harokat. Silakan teman-teman pilih. Wa ma gitu ya. Ad itu qalqalah sughra ya. Jadi memantul dia. Ad. Ro itu tafkhim, kemudian juga ada tajwid mad tabi'i di sana panjangnya 2 harokat. Ad ro gitu ya. Kama ma mad tabi'i ada fathah bertemu dengan alif ya. Jadi panjangnya 2 harokat. Ma ya. Hiyah. Hati-hati. Ma hiyah. Nah, itu kebanyakan tuh. Wa ma adraka ma hiyah. Nah, ha-nya, ha itu ya. Jadi di Al-Qari'ah ini, surah Al-Qari'ah ini banyak sekali ha yang suaranya bulat yang besar ya, yang arah ke dada atau sifat atau tempat keluarnya itu di pangkal tenggorokan atau bawah tenggorokan gitu ya. Ha hiyah gitu. Hati-hati teman-teman. Narun hamiyah. Nah, itu mad tabi'i panjangnya 2 harokat ya. Nah, gitu baca. Narun ha. Nah, runnya dengung apa enggak? Enggak ya? Tidak ya? Kenapa? Karena dia hanya dibaca jelas. Itu nama tajwidnya adalah izhar halqi. Ya, izhar halqi itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Apa aja huruf izhar? Terus ha, kha, ain, ghain, ha ya. Enggak boleh didengungkan, harus jelas aja bacanya. Narun ha. Narun hamiyah. Ha itu panjangkan 2 harokat karena mad tabi'i hanya. Miyah gitu ya. Sekarang kita coba lagi ya. Kita coba baca secara lengkap. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa membacanya dengan benar ya. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ahnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu belajar kita ya. Kita sudah mencoba mengulas tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Qari'ah dan kesalahan-kesalahan apa yang sering dibaca ketika membaca surah Al-Qari'ah ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memperbaiki ya, kita semua ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan, ya mana tahu Kak Oci ada kesalahan dalam menyampaikan atau dalam membaca Al-Quran, silakan ya teman-teman ditulis di kolom komentar. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Kak Oci dan juga bagi teman-teman kita semua. Semangat terus ya teman-teman. Jangan lupa terus belajar, terus istiqomah untuk belajar Al-Quran ya. Gak usah malu-malu, kita sama-sama belajar di sini. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.